Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrina wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Ustadz Miftahuddin, yang kami hormati pula para sesepuh Masjid Abdurrahman bin Auf, dan tak lupa kepada teman-teman baik dari teman-teman Uzbek, baik Bangladesh, dari teman-teman Indonesia. Kami ucapkan terima kasih untuk hadir dalam acara buka bersama di Masjid Abdurrahman bin Auf. Marilah yang pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah untuk menunggu waktu buka puasa bersama di Masjid Abdurrahman bin Auf, kita awali acara pada sore hari ini dengan menghafalkan umbul kitab bersama-sama. Lillahi ta'ala wa la syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembukaan umbul kitab bisa memperlancar acara buka puasa bersama pekan yang kedua ini dengan diberikan barokah dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya inggih punika acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftahuddin. Untuk menunggu waktu buka puasa bersama, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyadah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mencapai umur beliau 40 tahun. Kira-kira 6 bulan lah, 6 bulan sebelum 40 tahun. Rasulullah punya hobi bertafakur di dalam sebuah gua yang disebut dengan Gua Hira. Gua Hira itu kalau kita naik ke atas itu sangat luar biasa susahnya. Coba bayangin sekarang kalau nanti umroh atau pergi haji, ya, satu waktu minta sama tour guide-nya itu ngapain? Ayo kita ke Gua Hira. Ngapain? Biar tahu di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Saya udah ke sana, luar biasa susahnya Pak. Padahal saya nggak tua-tua banget, tapi capek ngos-ngosan. Kenapa? Karena itu batunya tingkatnya itu curam, terjal, tinggi. Dari jauh itu Jabal Nur itu udah yang ada Gua Hira itu udah kelihatan tuh, yang gunungnya bentuknya begini. Itu susahnya, mau anak muda juga susah. Sendal pada putus naik ke Gua Hira. Pastiin nanti ya, mudah-mudahan semuanya kalau nanti pada umroh atau haji berangkat ke Gua Hira. Amin. Oke. Di Gua Hira itu kecil Pak, guanya nggak terlalu gede, kecil. Masuk ke dalam ada lubang tembusnya itu kelihatan Masjidil Haram. Jadi bukan gua kayak gua ular, gua Nyi Roro Kidul begitu. Masuk kita ke dalam 2-3 orang sholat di situ bisa. Masuk ke dalam terus sampai mentok tuh. Di ujungnya tuh ada bolongan kecil. Perhatiin di situ ada angin fu. Itu Masjidil Haram kelihatan di situ. Jadi apa namanya? Menara yang Allah itu tuh. Zamzam Tower itu kelihatan dari Gua Hira. Maka Rasulullah saat itu hobinya adalah menyendiri bertafakur di situ di Gua Hira 6 bulan kira-kira sebelum beliau 40 tahun. Diantar makan 3 hari di Gua Hira bertafakur, memikirkan loh kok ini Mekah ini orang menyembah Ka'bah, orang menyembah patung berhala yang di dalam Ka'bah, tidak memberi manfaat gitu. Rasulullah berpikir 6 bulan di Gua Hira. Maka kalau orang itu, kata psikolog, kalau orang itu stres, ya, salah satu obatnya adalah restart otak, restart your brain. Orang ada prokrastinasi, malas mau ngapa-ngapain, malas, terus stres, kerjaan mumet, bawaan malas, termasuk brain rot. Brain rot itu busuknya otak karena kebanyakan nonton TikTok. Serius? Brain rot itu adalah pembusukan otak ketika otak menerima media sosial pendek. Nah itu nanti buat anak-anak kita itu yang short itu, next, itu yang bahaya, ketagihan. Karena otak memproduksi hormonnya itu, misal dia ngelihat sesuatu kakak yang receh gitu, belum selesai itu, next, baru sebentar penasaran, next. Jadi otak disetting, ya, belum menyelesaikan sesuatu udah harus next. Maka orang yang kena brain rot itu gejalanya 3. Tidak bisa fokus, ditanya kamu namanya siapa, apa gitu. Itu anak umur 5-13 tahun. Ada jurnalnya itu, media sosial dan brain rot. Kesimpulannya, anak kecil yang mengkonsumsi media sosial pendek dan receh itu nanti kena brain rot. 3, nggak bisa fokus. 2, kepekaan hilang. 3, tidak bisa memecahkan kalau dikasih masalah. Nggak tahu gitu.
Nah, Rasulullah itu hobinya tafakur 6 bulan sebelum 40 tahun. Di situ beliau memikirkan tentang pencipta. Sebenarnya ada zat Tuhan yang menciptakan yang lebih dari hanya sekedar hubal. Hubal itu dedengkotnya berhala di kota Makkah waktu itu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas beliau umur 40 tahun, ya, turunlah malaikat Jibril ke Gua Hira. Sebelum beliau menerima wahyu, beliau suka bermimpi. 2-3 malam sebelum menerima wahyu, mimpi beliau ada suara, "Anta Rasulullah, ana Jibril." Engkau adalah Rasulullah, aku adalah Jibril. Engkau adalah Rasulullah, aku adalah Jibril. Bermimpi terus seperti itu. Bangun, gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Nanti mimpi lagi begitu, bangun gak ada siapa. Hingga pada malam, suatu malam, Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahikul Makhtum mengatakan salah satu pendapat malam ke-21 Ramadan itu Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, kata Rasulullah, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Iqra, kata malaikat Jibril, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Iqra, ma ana biqari, 3 kali. Kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat, ya, yang menyebabkan, yang menandakan sejak saat itu beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia. Kita umatnya ini paling beruntung pulang ke rumah, menggigil beliau, menggigil panggil istri beliau Sayyidah Khadijah. Yang biasanya beliau pulang segar, tiba-tiba pulang badannya menggigil, bukan karena musim dingin. Tiba-tiba badannya menggigil. Zammiluni, zammiluni, kata Rasulullah. Khadijah, tolong selimuti aku, selimuti aku. Sama Khadijah disiapkan selimut, disiapkan makanan, disiapkan semua yang Rasulullah SAW. Besok paginya Khadijah bilang begini, kalau begitu kita coba temuin paman saya, namanya Waraqah bin Nawfal. Khadijah itu punya paman ahlul kitab, dia itu ahli Injil Nasrani. Datanglah kepada Waraqah, tanya kepada Waraqah, Muhammad ini suamiku bercerita, kemarin itu ada malaikat yang mengajarkan dia Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir. Apa kata Waraqah bin Nawfal? Hadza namusun alladzi jaa bihi Musa kalimullah. Ini adalah namus, namus adalah malaikat Jibril, betul, yang dulu mendatangi Nabiullah Musa alaihissalam. Maka kata Waraqah saat itu, kalau misalnya saya hidup dan kemudian nanti ini Muhammad bakal diusir oleh kaumnya, saya akan menjadi orang yang pertama yang membela dia. Sayangnya Waraqah bin Nawfal keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum diusir dari kota Makkah. Nah, ini adalah cerita wahyu, turunnya wahyu pertama kali. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pertama kali dari langit ke Gua Hira, ke hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Nah, makanya itu ada istilah sekarang itu yang rameh Nuzulul Quran. Ya, Nuzulul Quran.
Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Jadi Al-Quran turun 2 tahap. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar, 1 malam secara utuh 30 juz. Kemudian nanti dari langit dunia turun lagi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit-sedikit selama 22 tahun. Ya, 2 kali nuzulul Quran itu. Secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada 17 Ramadan dalam sebuah riwayat, dan itu yang diperingati nuzulul Quran. Lalu dari langit dunia ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Maka ada yang bertanya, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Ya Rasulullah, mereka bertanya kepadamu anil khamri wal maisir, tentang khamar dan judi. Turun ayat, Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'ul linnas. Dalam judi dan khamar itu ada manfaat buat manusia, tetapi manfaatnya itu lebih kecil daripada bahayanya. Besok lagi bertanya orang Yahudi, yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Apa itu ruh? Turunlah ayat, Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh adalah urusan Tuhanku, aku tidak diberikan pengetahuan kecuali sedikit. Jadi ayat Al-Quran turun dari langit Lauhul Mahfuz ke langit dunia 1 kali pada malam 17 Ramadan. Kemudian dari langit turun ke Nabi Muhammad SAW selama bertahap 22 tahun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lalam yang nilai ibadah di situ lebih baik dari 1000 bulan. Nah, itulah karena sedikit lagi kita akan memperingati malam Lailatul Qadar, malam Lailat Nuzulil Quran. 3 hari lagi atau mungkin besok ya Nuzulul Quran. Besok ya. Besok malam Nuzulul Quran. Maka sore ini kita kaji sedikit tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat pertama dari surat Al-Alaq. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ya, ini bukan cuman nuzulul Quran, nuzul nasi Bukhari juga udah ada ini kelihatannya nih, masing-masing tuh. Iya, nasi Bukhari ya. Oh, nasi biryani, ya Allah. Ini bersama kita ada staf Kedubas. Ini teman kami, namanya Pak Iman. Pak Iman ini mudah, insya Allah ini yang ngurusin kalau sampean mau nikah. Ya, ada beliau. Atau mau nikah lagi. Ini urusannya ke sini. Apa? Nggak boleh. Di sini nggak boleh. Nanti beda lagi. Alhamdulillah ada dari KBRI yang datang silaturahmi, meskipun beliau tidak ingin dianggap sebagai kunjungan yang resmi. Silaturahim biasa aja buka puasa. Gitu. Nah, ini Pak Iman jamaah di Masjid Abdurrahman bin Auf. Kiai Selamat ini kiainya lah di sini itu.
yang apa sih istilahnya, paku buminya di sini. Sebab kalau Kiai Slamet keluar atau kemana, goyang ini masjidnya, gitu. Nah terus Amir masjidnya perlu saya kenalkan, ini beliau Ustadz Adi, Gus Adi, gitu. Ini man behind the bar-nya, orang yang berada di balik layar, gitu. Belum sepuh dan belum nikah, Mas Iman, belum nikah. Lah kalau misalnya ada stok, gitu, yang kira-kira agak terang, wangi, nah boleh tuh ke beliau. Insya Allah nggak nyesel, beliaunya nggak nyesel. Nah, juga di sini ada teman-teman yang lain, ada Mas Anto di situ, ada Mas Karnadi, Haji Karnadi. Di sini saya nggak mungkin sebutkan satu persatu, ya, karena makin disebut itu makin lama dan makin banyak yang perlu disebut. Termasuk sesepuh kita di sini, Pak D atau Pak Haji Sukidi, yang nanti siapa? Pak sampean siapa sih? Sukadi. Pak Kaji Sukadi bersama istri tadi itu di belakang. Mudah-mudahan bisa berangkat haji. Ya, kayak begini Mas Iman. Mudah-mudahan nanti satu waktu Pak Kuwai lah, Pak Dubes lah, atau Pak Konjen lah bisa juga datang ke sini, gitu ya, bersilaturahim, bisa kenal sama masyarakat di sini. Ya, oke. Itu aja mungkin dari saya. Mudah-mudahan silaturahim ini, buka puasa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala catat dalam amal baik kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman untuk mengisi sop depan dulu ya, karena jamaah asing juga mungkin mau buka bersama, banyak yang datang. Jadi yang ini ya silahkan diisi yang depan dulu. Monggo, mungkin Pak Ustadz, Kang Slamet juga, Pak Yai Slamet, monggo di depan dulu lah. Yang sepuh dulu di depan biar ini. Oke, Pak Kaji di depan dulu. Oke, Pak Kaji. Oke, teman-teman. Oke, buka bersama ini disponsori oleh teman-teman Uzbek. Monggo kembali ke Gus Jenderal mungkin sambil menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit informasi mengenai donasi iftar. Alhamdulillah untuk saat ini sudah terkumpul 4.494.000 won. Jadi dan untuk pengeluarannya
3.694 ribuan. Jadi alhamdulillah untuk saldo saat ini masih 800, tapi insya Allah yang di kota Amal itu belum dihitung, insya Allah ada sekitar mungkin 1 jutaan lah, kemarin sudah saya ambil tapi belum semuanya guys. Jadi kami selaku DKM mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berdonasi untuk acara iftar Ramadan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan, apa rezeki yang kita tasarufkan untuk iftar kali ini, semoga Allah diridai Allah dan diterima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Dan juga untuk dan yang untuk mau berdonasi untuk saudara kita di Muslim Palestina, nanti bisa saya taruh kotaknya di depan pintu masjid. Mungkin itu saja, terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara demi acara alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya menunggu buka puasa bersama. Moga ini masih ada tempat yang kosong, untuk yang depan bisa dipenuhi dulu sampai pojok. Mepet langsung pojok mas, pojok sana, mepet depan sana mas, depan mepet mas. Masih ada waktu 1 menit 23 okay. Untuk sambil menunggu, mari kita melantunkan doa kataman Khatmil Quran okay. Nggo sarang-sarang. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasiya wa 'allimna minhu جيدنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Alhamdulillah sampun manjing. Monggo pada Ustadz pada muazin dipersilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا